Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Halimah Syadia. Oke, waktunya kita ngomong bareng Buhal. Seperti biasanya nih, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita harapkan dari pembelajaran ini dapat kita capai dengan baik dan maksimal. Kesempatan kali ini kita akan masih membahas mengenai program linear. Ini adalah bagian terakhir, yaitu part 1, part 4. Ya, ini adalah bagian terakhir untuk kelas 11 di materi program linear. Nah, jadi dari bagian 1 sampai 3 kalau kamu sudah kuasai, kamu akan mudah untuk memahami bagian ini. Kita mulai. Yaitu model matematika. Nah, ini adalah intinya. Model matematika merupakan terjemahan dari situasi yang disajikan dengan bahasa sehari-hari diubah menjadi bahasa matematika. Jadi kita pakai notasi matematika agar lebih sederhana dan mudah dipahami. Nah, salah satunya yang akan kita pakai, yang sering kita gunakan, itu menotasikan pernyataan seperti di bawah ini. Yang pertama, kalau misalkan ada X tidak kurang dari A, notasinya berarti X lebih besar sama dengan A. Kalau X sekurang-kurangnya, nah, sekurang-kurangnya A, berarti dia nggak boleh kurang dari A, harus lebih dari A. Nah, berarti X lebih besar dari A. X paling banyak A. Nah, kalau paling banyak, berarti X kurang dari sama dengan A. X di antara A dan B, kita nulis A kurang dari X kurang dari B. Kalau ini X kurang dari A, tetapi tidak kurang dari B. Nah, ini simbolnya sama kayak sebelumnya. Bahasanya aja yang beda. Nah, ini juga harus kamu kuasain, ya. Kalau misalkan paling sedikit, paling banyak, nah itu ya harus diingat-ingat lagi notasinya. Kalau paling sedikit itu, misalkan paling sedikit 3, berarti 4 boleh nggak? 2 boleh nggak? Nah, yang kayak gitu-gitu, ya. Jadi kurang dari lebih darinya kamu misalkan aja pakai angka, oke? Kita lanjut ya. Nah, ini adalah tabel bantuannya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal cerita, kita menggunakan tabel bantuan ini untuk mempermudah. Nah, ini tabel bantuannya. Di sini saya selalu menuliskan tabel bantuannya. Di sini ada jenis. Ini jenisnya nanti tergantung di soal. Biasanya soal yang sering ketemu itu jenisnya kayak rumah jenis A, jenis B, atau kalau ada ibu mau bikin kue, ada kue kering, ada kue basah, kayak gitu jenisnya. Nah, banyaknya ini selalu saya tulis banyak itu X, Y. Tuh, jadi si jenis yang pertama itu nanti dianggap variabelnya adalah X. Jenis yang kedua itu nanti variabelnya itu adalah Y, banyaknya. Nah, ini ke sampingnya, di kolom selanjutnya ini ada unsur 1. Maksudnya ini tergantung soal ya. Ini berapa kolom ke samping itu tergantung di soalnya. Oke, ada yang berhenti sampai kolom ini, ada harus tambahan 2 kolom di sini setelah kolom banyak. Jadi misalkan gini kayak unsur. Misalkan jenisnya tadi bikin kue. Nah, unsur untuk bikin kue itu ada apa? Ada terigu. Ada margarin. Atau nanti misalkan di soalnya ada lagi gula. Nah, berarti kayak gitu unsurnya. Ya. Nah, di sini yang paling bawah saya selalu tulis persediaan atau kapasitas. Nah, ini bisa jadi kosong, banyak ini bisa jadi kosong. Kalau ini kosong berarti tidak bisa dibuat pertidaksamaannya. Nah, ini kalau ini lengkap nih kayak gini misalkan lengkap, nah itu bisa dibuat pertidaksamaannya. Cara bacanya itu ke bawah. Nah, ke bawah cara bacanya. Jadi ketika X ditambah Y, nah ini saya tulisnya lebih besar sama dengan A. Nah, tapi tergantung soal. Perhatikan lagi soal ceritanya. Ya. Terus di sini P, kenapa nggak P tambah Q lebih besar dari R? Kok ada X, Y-nya? Nah, itu yang tadi. Ya. Karena kan kita mengacu pada si banyak tadi variabelnya. Jadi P ini kan bukan variabel, nanti angka. Ya, masa 3 tambah 5 lebih besar dari 2 misalkan, kan enggak. Jadi 3X tambah 5Y lebih besar dari 2 misalkan gitu. Oke. Nah, ini adalah langkah penyelesaiannya nih dari si program linear. Yang pertama buat model matematikanya. Ini adalah model matematika nih, yang bentuknya pertidaksamaan itu disebutnya model matematika. Kita pakai tabel bantuan yang ini. Terus gambar DHP. Nah, ingetin lagi yang bagian sebelumnya, gambar DHP itu langkahnya apa aja.
Dari kamu harus menggambar garisnya dulu menggunakan tabel bantuan yang 3x3 itu. Terus kamu harus menentukan DHP-nya. Nah, cara menentukan DHP itu yang ruas kiri dijadikan 0. Nah, yang kayak gitu. Kamu harus ingat-ingat lagi. Lalu langkah terakhir, kita tentuin nih titik pojok. Kalau titik pojoknya sudah tahu, nah, substitusi titik pojok itu ke fungsi tujuan atau fungsi objektif, lalu cari nilai optimum. Ini sebenarnya nomor 3 ini yang bagian kemarin ya, sebelumnya ya, yang part 3 itu. Oke, tambahan di sini hanya kita mengubah bentuk soal cerita ke bentuk notasi matematika. Oke, kita lanjut ke contohnya. Ini adalah contoh pertama. Seorang agen sepeda ingin membeli 2 jenis sepeda untuk persediaan. Tiap sepeda jenis biasa harganya 150.000 dan sepeda jenis balap harganya 200.000. Sepeda yang dibeli itu paling banyak. Nah, hati-hati, ada kata paling banyak, itu ada kata kuncinya ya. 25 buah dan modal yang tersedia 4.200.000 rupiah. Laba yang diperoleh tiap sepeda biasa itu 50.000 dan sepeda balap itu 70.000. Buat model matematika. Kita bikin tabelnya. Perhatikan soalnya. Kamu udah tahu dari sini jenisnya apa aja, ya kan? Jenisnya tadi ada sepeda jenis biasa sama jenis balap. Oke. Terus di sini paling banyak. Kalau paling banyak berarti kita nanti nulisnya kurang dari apa lebih dari. Gitu. Oke. Kita lihat tabelnya. Ini yang tadi saya bilang. Jenis banyak. Oke. Di sini unsurnya adalah yang tertera di sini adalah harga beli. Ya kan di sini ada setiap jenis itu punya harga beli. Oh, berarti unsurnya itu si harga beli. Gitu. Di sini jenisnya tadi sepeda biasa, sepeda balap, banyak selalu XY. Terus harga belinya di sini untuk sepeda biasa harga belinya tadi 150.000. Kalau untuk yang sepeda balap 200.000 kita tulis. Nah, persediaan atau kapasitas yang tadi sepeda yang dibeli paling banyak. Nah, itu adalah banyaknya kan berarti banyaknya sepeda. Nah, berarti adanya di kolom yang ini. Ya. Kemudian modal yang tersedia kan berarti persediaan uang kita kan untuk membeli. Nah, itu berarti di sini 4.200.000. Cara bacanya ke bawah. Oke. Kita lihat cara bacanya. Nah, yang tadi ini, yang pertama, X tambah Y kurang dari. Karena tadi ada keterangan paling banyak 25. Berarti 30 nggak boleh. Kan paling banyak 25. Ya kan? 30 nggak boleh. Berarti kalau 20 boleh dong. Nah, berarti harus yang di bawahnya 25. Makanya dia pakai kurang dari 25. Nah, yang ini juga. Kalau kamu mau membeli sesuatu, mungkin nggak kamu beli melebihi uang yang kamu punya. Nah, enggak kan? Berarti kita menggunakan kurang dari sama dengan juga. Gitu. Bisa pas dari uang yang kita punya atau kurang dari uang yang kita punya. Jadi kalau mau beli sesuatu nggak mungkin dong kamu belanja ke supermarket bawa uang 100.000 terus kamu mau beli TV, kan nggak mungkin. Ya, jadi nggak mungkin kamu membeli sesuatu yang di atas harga uang kamu. Nah, di sini kita tulisnya ini kan 150.000 variabelnya X ditambah 200.000 variabelnya Y kurang dari sama dengan tadi persediaan uang kita itu cuma 4.200.000. Ini saya sederhanakan, paling mudah itu kita coret nolnya. Nolnya ada 4, coret nolnya 4. Ini juga coret nolnya 4. Di sini juga coret nolnya 4. Ini ternyata masih bisa disederhanain. Kita bagi 5. Dapatlah 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 84. Nah, berarti inilah model matematikanya. Ya. Ini si yang pertama tadi X tambah Y kurang dari 25. Yang ini. Kemudian 3X tambah 4Y kurang dari sama dengan 84 dari sini. Nah, ini selalu ada tambahan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Loh, kenapa lebih besar? Kenapa nggak kurang dari? Pasti gitu. Nah, ini lebih besar karena gini deh. Mungkin nggak sih X dan Y itu kan simbol dari banyaknya si benda itu. Mungkin nggak nilainya itu negatif. Misalkan ada orang yang ngomong, oh saya punya negatif 5 mobil, kamu percaya nggak? Oh, berarti dia ngutang ya, atau dia berhayal, kan negatif mobilnya gitu. Berarti kan gak mungkin negatif ya, berarti selalu positif. Jadi X-nya selalu positif. Makanya dia lebih besar sama dengan 0. Di sini ada fungsi objektifnya. Ya, tapi kalau ditanya model matematika sih sebenarnya hanya ini. Nah, tapi kalau ditanya juga sampai fungsi objektif, nah ini yang menandakan si
soal tadi dia memperoleh laba maksimumnya itu ketika harganya berapa. Nah, itu misalkan seperti ini. 50.000 X ditambah 70.000 Y. Oke. Kita lanjut contoh kedua. Di sini, seorang penjahit profesional mempunyai 30 meter wol dan 20 meter katun. Dia mau bikin setelan jas sama rok untuk dia jual. Satu setel jas butuh 3 meter wol dan 1 meter katun. Sedangkan satu setel rok memerlukan 1 meter wol dan 2 meter katun. Berapa sih banyaknya jas dan rok yang harus ia buat agar dapat keuntungan sebesar-besarnya? Nah, terus kalau harga jualnya satu setel jas itu 150.000, satu setel rok 75.000, jadi berapa banyak? Nah, kayak gini itu sebenarnya ada hitungannya, gak sembarangan. Jadi kalau kamu mau menjadi seorang pengusaha apapun itu, kalau kamu mau dapat untung sebesar-besarnya, wah, kuasain nih materi program linear biar kamu itu bisa dapetin untung sebesar-besarnya, biar nggak rugi. Oke? Penyelesaiannya. Yang pertama, buat model matematikanya pakai tabel bantuan yang tadi. Kalau kamu perhatikan jenisnya di sini dia mau bikin apa sih tadi? Jas sama rok. Itu adalah jenisnya. Ingat banyaknya selalu X, Y. Nah, setiap rok sama si jas itu pasti ada unsur-unsur yang membentuknya, yaitu si wol sama katun. Makanya di sini saya bikin wol sama katun, itu unsurnya. Ya. Nah, di sini kita baca jas butuh wolnya berapa? Di sini jas 3 wol, 3 meter wol, 1 meter katun, berarti 3, 1. Yang rok 1 meter wol, 2 meter katun, 1 meter wol, 2 meter katun. Nah, persediaan yang dia punya, yang paling pertama tadi yang disebutin, 30 meter wol, 20 meter katun. Nah, lihat, perhatikan. Di soal cerita ini tidak menunjukkan banyaknya jas dan rok itu harus berapa atau paling banyak berapa, kan nggak ada. Berarti kan kosong nih. Nah, kalau kosong kayak gini kita nggak bisa nih buat pertidaksamaannya. Jadi yang kita buat itu yang ini nih, yang semuanya ada tiga-tiganya. Ya, dari wol dan katun. Jadi, model matematikanya yang pertama ini kita baca ke bawah, ingat ke bawah bacanya. Berarti ini 3X ditambah Y kurang dari, nah loh, kenapa kurang dari sama dengan 30? Logikanya gini. Saya punya persediaan wol 30. Ya, saya mau bikin baju. Mungkin nggak? Saya mau bikin baju ngelebihin dari bahan yang saya punya. Nah, yang ada itu baju banyak yang kurang dong bahannya. Itu. Jadi harus kurang dari atau sama dengan yang saya punya bahannya. Itu makanya dia pakai kurang dari. Terus, yang sebelah sini berarti ini 1X ya, atau X aja ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Atau sebenarnya gampangnya, kalau ada keterangan keuntungan sebesar-besarnya, itu pertidaksamaannya biasanya adalah kurang dari. Tapi, kebalikannya, kalau ada pengeluaran sekecil-kecilnya, nah kalau sekecil-kecilnya, pertidaksamaan di sini jadinya lebih dari. Itu salah satu triknya. Oke? Kemudian ingat ada tambahan X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini fungsi objektif itu biasanya lebih ke harganya. Makanya di sini karena kita nyari untung, ya kan, ya untung itu kan berurusan sama uang, harga jualnya. Berarti dari sini kita lihatnya 150.000, kenapa sih X? Yaitu kan harga jas. Jas itu tadi banyaknya adalah X, berarti 150.000 X ditambah 75.000 rok. Rok itu Y, berarti 75.000 Y. Oke? Kita lanjutin. Karena model udah, berarti kita cari DHP-nya. Nah, kalau mau dapetin DHP, berarti gambar dulu dong, harus punya garis. Yang pertama, kita punya 3X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Kayak biasa, bikin kotak, oke. Kita bikin tabel 3 kali 3, di sini selalu 0, di sini yang Y yang bawahnya 0. Kalau X-nya 0, berarti X-nya tutup. Berarti Y-nya sama dengan 30. Jadi 0,30. Y-nya 0, Y-nya tutup. Berarti 30 dibagi 3, jadi 10. Jadi 10,0. Nah, ini gambarnya. Y-nya 30, X-nya 10, ya, Y-nya 30, kemudian X-nya 10, tarik garis, kayak biasa. Kalau mau nentuin DHP, kita lihat ruas kirinya dijadikan 0.
0 kurang dari 30. 0 kurang dari 30. Benar nggak sih? Oh, benar. Kalau benar, berarti dari garis tadi, arsir ke arah si 0. Berarti inilah di HP. Oke, pertidasamaan yang kedua, X tambah 2Y kurang dari 20. Kayak tadi, X-nya 0, berarti 20 dibagi 2 jadi 10. 0,10. Kalau Y-nya 0, Y-nya tutup, berarti X-nya adalah 20. Langsung 20. Oke, kita gambar. Y-nya 10, X-nya 20. 10, 20. Yang kiri jadi 0. 0 kurang dari 20 itu berarti benar. Oke, ingat. Ya. Nah, ini adalah gabungan dari garis yang tadi. Yang tadi kan ada 2 kan, kita gabung. Di sini 30 pasangannya 10, 10 pasangannya 20. Tadi kan arsirannya mendekati 0 semua ya. Nah, kalau kenapa di HP-nya sebelah sini? Nah, ini yang paling banyak diarsir. Dia kena dari garis merah dan kena arsiran dari garis putih. Itu. Terus kita cari titik potongnya. Tadi pertidasamaannya sekarang kita buat persamaan buat cari titik potong. Ada 3X tambah Y sama dengan 30, ada X tambah 2Y sama dengan 20. Kalau kita lihat, koefisien X 3 sama 1 beda. Koefisien Y 1 sama 2 juga beda. Nah, kalau dua-duanya beda, dari kedua variabel ini koefisiennya beda, berarti caranya kita harus memilih salah satu yang mau kita eliminasi, terus kita kalikan. Nah, cara mengalikan, misalkan gini, di sini saya mau eliminasi Y. Koefisien atasnya 1, yang bawah 2. Nah, cara mengalikannya, kita balik aja. Itu sih gampangnya ya. Kita balik 1, 2 jadi 2, 1. Yang atas, kita kali semua dengan 2. Jadi 3 kali 2, 6. 1 dikali 2, 2. 30 kali 2, 60. Ini yang bawah kali 1, jadi masih tetap. Oke, sekarang kita kurangin. Ini habis, 6 kurang 1 jadi 5X sama dengan 40. X sama dengan 40 dibagi 5 itu 8. Sekarang kita tinggal disubstitusikan, X-nya itu 8. X-nya 8, saya pakai yang atas. Jadi 3X tambah Y sama dengan 30. X-nya saya ganti angka 8 nih. X-nya diganti 8. 3 kali 8, 24 ditambah Y sama dengan 30. Kalau Y-nya mau sendiri, berarti 24-nya pindah, jadi min 24. 30 dikurang 24 hasilnya 6. Jadi, titik potongnya itu berada di titik kedua yang ini, yaitu X, Y. X-nya 8, Y-nya 6. 8,6. Setelah itu kita lihat titik pojoknya. Titik pojoknya kan yang membatasi DHP, ya. Oke, ini titik pertamanya, titik pojok yang pertama, yang kedua tadi titik potong, yang ketiganya ini. Nah, di sini titik pertama itu karena angkanya ada di sumbu Y, berarti nanti di sini X-nya yang 0, Y-nya yang angka 10. Yang ketiga berarti 10,0 karena 10-nya ada di sumbu X, jadi 10,0. Udah deh, dapat titik pojoknya, substitusi ke fungsi tujuan kita tadi atau fungsi objektifnya itu Z sama dengan 150.000 X ditambah 75.000 Y. Oke, tinggal substitusi. Yang pertama X-nya 0, berarti X di sini kita ganti 0. Y-nya itu 10. Oke, 150.000 kali 0 itu 0, 75.000 kali 10, 750.000. Terus yang kedua, X-nya 8, Y-nya 6. Berarti di sini diganti 150.000 kali 8, dan 75.000-nya dikali 6, ini jadi kayak gini. 150.000 dikali 8, 1.200.000. Ditambah 75.000 dikali 6, 450.000, hasilnya jadi 1.650.000. Dan titik pojok terakhir 10 X-nya, berarti 150.000 kali 10, terus 75.000 dikali 0, hasilnya 1.500.000. Nah, dari ketiga hasil ini, ternyata nilai maksimumnya itu ada di sini, di 1.650.000. Dia maksimum di titik pojok 8,6. Nah, ingat yang pertama tabel bantuan tadi, X itu menandakan banyaknya apa, Y itu menandakan banyaknya apa. Nah, itu harus kamu ingat, ya. Karena itu menentukan pertanyaan tadi, berapa banyak, ya kan? Nah, karena pertanyaannya berapa banyak, bukan berapa keuntungan maksimumnya. Nah, kalau ditanya keuntungan maksimum kan jawabannya ini, 1.650. Karena yang ditanya banyak, maka di sini yang tadi X itu menandakan banyaknya jas, berarti jasnya itu ada 8, roknya itu ada 6. Itu. Jadi berapa banyak jas dan rok dibuat agar labanya maksimum, berarti ini 8 sama 6. Oke?
Gitu ya. Jadi perhatikan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya berapa keuntungan maksimum? Nah, berarti ini keuntungan maksimumnya. Berapa banyak yang harus dibuat agar untung maksimum? Oh, berarti ini. Dari titik pojoknya yang kita lihat. Oke. Nah, itu aja. Jadi, itu adalah materi terakhir dari bab program linier. Semoga kamu memahaminya. Kalau misalkan kamu masih belum paham, coba diulang lagi dari program linier yang part 1. Oke, sampai yang terakhir ini ya, bagian keempat ini. Nah, di sini ada 2 soal. Saya kasih 2 soal aja. Ya. Tolong kamu coba kerjakan. Oke, siapa tahu ternyata kamu bisa mengerjakan dua-duanya. Nah, nanti pembahasannya ada di pertemuan berikutnya. Oke? Nah, itu aja dari saya. Selamat belajar dari rumah. Tetap semangat dan sehat selalu. Tetap jaga diri ya. Oke? Jangan lupa subscribe, like, and share. Siapa tahu ini berguna buat teman-teman kalian yang mungkin belum bisa saya ajarin langsung kayak gitu, atau yang teman-teman kalian dari sekolah lain, atau ini bisa berguna untuk guru-guru yang lain. Semoga pembelajaran yang sederhana ini bisa membantu kalian untuk memahami materi ini. Begitu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.